Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, selamat jumpa kembali dengan saya Suyitno Irmin. Bahasan kali ini saya beri judul Jika Bekerja Seperti Sholat. Bekerja itu sebetulnya seperti ibadah ritual yang lain. Kalau sholat itu namanya ibadah ritual, tapi kalau bekerja ini ibadah sosial. Tetapi sama-sama namanya ibadah, karena kegiatan positif yang diridhoi Allah itu namanya ibadah. Karena Allah dalam firman-Nya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi apapun yang kita lakukan asal baik dan itu diridhoi oleh Allah, itu namanya ibadah. Jadi bekerja pun seperti ibadah yang lain, ibadah sholat. Terus sholat itu merupakan satu kewajiban, dan manusia itu juga berkewajiban untuk bekerja. Jadi bekerja ini sebagai kewajiban. Kemudian sholat juga mencari pahala ridho Allah. Jadi bekerja juga sama, mencari ridho Allah juga. Kemudian kalau sholat kita nanti akan mendapatkan pahala, balasan, ya, ridho dari Allah. Tapi bekerja juga sama, yaitu dalam bekerja kita mendapatkan rezeki yang halal dan juga pahala. Nah, di dalam bekerja ini memang kita juga tidak tahu pahalanya berapa, ya. Kita bayangkan saja kalau sholat itu kita sholat duhur itu cuma 5 menit, ya, maksimum 10 menit lah gitu. Itu berapa pahalanya, itu luar biasa. Nah, sekarang bekerja itu 8 jam sehari paling tidak kalau kita di kantor. Nah, itu berapa pahalanya kita juga tidak bisa menghitung. Tetapi di dunia ini kita sudah dikasih rezeki yang halal tentu. Nah, itu merupakan uang muka dari kita bekerja. Nanti pahala yang sesungguhnya, ya, bayaran yang sesungguhnya nanti akan diberikan di akhirat gitu. Kalau sholat, kenapa kita bisa tertib, tidak berani menyimpang, ya, bahkan kita tidak berani korupsi rakaat atau rakaatnya dikurangi, tidak berani. Semua tata tertib kita laksanakan. Kenapa? Karena pada saat sholat kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak berani menyimpang sedikit pun, ya. Nah, yang mungkin perlu kita tanamkan, ya, dengan judul tadi itu, jika bekerja seperti sholat itu, maksud saya memang kita ini seharusnya kalau pada saat sholat itu kita merasa diawasi oleh Allah, maka seharusnya pada saat kita bekerja itu pun kita harus merasa seperti diawasi oleh Allah. Jadi memang kenyataannya Allah itu mengawasi kita di mana saja. Cuma kita kadang-kadang karena bekerja ini belum yakin kalau itu ibadah, kadang-kadang yang ngawasi kita ini malah atasan gitu. Jadi kalau ada atasan kita takut, tetapi kalau tidak ada kita berani menyimpang. Nah, padahal kalau sholat tidak seperti itu. Tidak ada siapapun, kita tetap menjalankan dengan baik karena kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau bekerja kita bisa seperti kalau sholat, bahwa Allah itu terus-menerus mengawasi, maka saya yakin tidak ada yang namanya penyimpangan, ya, apalagi berbuat yang menyimpang dari aturan, ya, katakanlah korupsi gitu, itu tidak berani, ya. Siapa itu yang berani korupsi rakaat? Itu tidak ada. Meskipun koruptor, kalau sholat duhur yang 4 rakaat tidak berani korupsi rakaat, tapi begitu kerja dia berani. Kenapa? Ya karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Pada saat dia sholat itu merasa diawasi oleh Allah.
Kemudian dalam sholat itu memiliki disiplin yang tinggi. Nah, kalau kerja itu juga seharusnya disiplin syarat dan aturannya, kemudian disiplin terhadap waktu itu, terus kemudian juga disiplin terhadap kegiatannya. Jadi kalau sholat itu mulai dari takbir, kemudian ruku, sujud itu kita laksanakan sempurna gitu ya. Nah, kalau bisa memang di tempat kerja kita juga melaksanakan seluruh kegiatan di tempat kerja itu. Kemudian kalau sholat kita pasti sebelum takbir itu kita menata niat supaya sholat kita nanti diterima atau sah ya. Dan kalau kita nanti sudah niat berarti pada saat itu kita betul-betul sudah menjalankan satu ibadah. Nah, sekarang bagaimana dengan kerja gitu? Nah, kita mungkin tidak sadar bahwa setiap hari berangkat itu tanpa niat yang lurus, tanpa niat yang betul gitu. Nah, tentu mulai saat ini kita juga harus menata niat di dalam bekerja. Jadi setiap kita berangkat kerja, kita menata niat kita. Kenapa? Karena pekerjaan itu tergantung dari niatnya. Jadi kalau kita sudah pagi-pagi mau berangkat itu niat bekerja ini untuk ibadah, untuk mencari ridho Allah, maka seluruh perilaku kita ini akan dikawal. Ya, artinya dengan niat itu kita sudah mempunyai satu kawalan gitu bahwa saya ini menjalankan ibadah. Jadi di dalam bekerja itu seperti ibadah sehingga tidak berani menyimpang karena niatnya sudah ditata sejak berangkat. Kemudian mempersiapkan sarana ya, sholat juga perlu sarana, sajadah, tempat wudhu dan lain sebagainya. Jadi bekerja juga begitu, kita mempersiapkan sarananya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita kerja ini gitu. Kemudian memiliki bekal ilmu. Jadi untuk sholat, untuk bisa sholat kita harus belajar bagaimana caranya sholat. Nah, di tempat kerja kita seharusnya juga seperti itu. Kita harus menyiapkan bekal supaya pekerjaan ini bisa kita kerjakan dengan baik kalau kita punya bekal ilmu. Nah, kalau kita belum ya harus kita belajar. Ya, sama dengan sholat, kalau kita belum bisa sholat akannya belajar sholat sampai dengan bisa gitu. Ya. Nah, bekerja juga begitu. Kita perlu bekal ilmu. Kalau belum punya atau belum cukup ya kita belajar sampai memenuhi syarat sehingga dalam pelaksanaan kerja ini kita bisa lancar. Kemudian dalam sholat itu kita konsentrasi gitu ya, konsentrasi penuh pada kegiatan sholat itu. Nah, di tempat kerja juga seharusnya seperti itu. Jadi kita konsentrasi, tapi bukan seperti kalau kita sholat diem terus ini enggak, tetapi bahwa kita selama bekerja ini konsentrasi terhadap pekerjaan kita gitu, sehingga pelaksanaan atau penyelesaian itu bisa dapat cepat dan bisa diselesaikan dengan baik gitu. Kemudian tidak mengeluh ya. Saya tidak pernah melihat orang sholat itu mengeluh gitu ya. Karena sadar bahwa mengeluh itu berarti tidak rela gitu untuk menjalankan sholat itu. Nah, di tempat kerja seharusnya juga itu. Jadi jangan banyak mengeluh, bahkan kalau bisa tidak mengeluh sama sekali karena ini juga menjalankan ibadah. Jadi karyawan atau kita yang sering mengeluh itu merupakan indikasi bahwa kita belum paham ya bahwa kerja ini juga ibadah. Kalau kita sadar bahwa pekerjaan ibadah pasti tidak akan banyak keluhan-keluhan itu gitu. Kemudian memenuhi syarat dan rukun. Oke, tadi sudah. Jadi dalam bekerja pun juga harus ada syarat dan aturan-aturannya. Kemudian dalam sholat itu kita pasrah dan ikhlas gitu. Jadi tidak berat gitu. Jadi ikhlas itu sebetulnya adalah berharap ya. Jadi pamrih gitu ya. Ikhlas itu sebetulnya pamrih. Ya, tapi pamrihnya hanya kepada Allah, itu namanya ikhlas gitu. Jadi sholat itu juga pamrih karena kepingin ridhonya Allah, kepingin pahala, tapi betul-betul bahwa
yang diharapkan atau yang dipamrih itu adalah Allah. Nah, bekerja juga seperti itu sebetulnya. Kalau bisa bekerja ini seperti sholat, bahwa kita ini ikhlas, ya pamrih, bekerja ini memang pamrih, bayaran, gajian, rezeki yang kita harapkan, kemudian nanti kita juga masih ada pahala di akhirat gitu loh, ya. Jadi untuk urusan pahala ini memang kita tidak pernah membayangkan. Jadi bayangan kita kerja itu yang kita dapatkan itu ya hanya gaji itu, ya gaji yang kita terima setiap awal bulan itu, bukan. Itu bagian kecil dari yang kita dapatkan ya kalau bekerja kita ini bernilai ibadah, ya. Bayangkan sholat 5 menit aja pahalanya banyak, ya. Apalagi kita kerja 8 jam lebih sehari, berapa pahalanya? Kalau sholat itu kepentingannya kan untuk kepentingan diri kita sendiri, sholat untuk diri sendiri. Padahal kalau kerja itu kepentingannya untuk orang lain, orang banyak, ya kita jadi bermanfaat bagi orang lain. Ganjarannya berapa? Pasti banyak gitu. Nah itu berapa? Nggak tahu, ya sama dengan sholat kita juga nggak tahu, tapi kita yakin bahwa nanti akan mendapatkan pahala. Nah bekerja juga begitu, kita yakin. Jadi yang diberikan oleh Allah rezeki itu adalah ya semacam uang muka saja, ya pahalanya yang besar nanti di akhirat. Lah kalau kita membayangkan seperti itu, berpikir seperti itu, maka yang namanya kerja ini tidak ada, malas, menyimpang itu tidak ada. Karena apa? Kalau malas itu nanti pahalanya ya sedikit, bahkan tidak dapat itu, ya malah dosa itu. Tetapi begitu kita yakin nanti kita akan mendapatkan pahala banyak dari bekerja, maka kerja ini akan semangat tinggi. Ini salah satu juga untuk membangkitkan motivasi kerja. Kita yakin bahwa pada saat kita bekerja ini nanti akan diberikan pahala oleh Allah gitu. Kemudian tentu dalam sholat ini tunduk dan patuh dengan semua aturan, semua perintah dari Allah. Nah bekerja ini tentunya juga kita tunduk dan patuh dengan aturan-aturan yang ada, dengan atasan, karena atasan memang diberikan tugas untuk mengawasi kita. Tetapi kembali tadi itu bahwa kalau kita betul-betul merasa ibadah, bahwa pengawas kita ya yang sesungguhnya itu sebetulnya Allah, ya. Kalau kita diawasi oleh manusia itu sebetulnya kalau kita memang merasa diawasi oleh Allah tanpa diawasi oleh manusia atau diawasi oleh atasan, kita akan bekerja sebaik mungkin. Jadi seharusnya kalau kita merasa kerja ini ibadah, yang awasi Allah, ya pengawasan itu tidak terlalu perlu gitu. Bahkan yang namanya inspektor kalau di perusahaan itu banyak SPI itu ya nggak perlu, karena kita sudah bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur gitu. Tetapi karena kita ini dalam bekerja masih belum yakin bahwa itu ibadah, kadang-kadang kita masih banyak penyimpangan, nah, masih diperlukan pengawasan. Nah pemahaman ini jika bekerja seperti sholat ini insya Allah memberikan sesuatu pengetahuan atau pemahaman di mana kita akan bisa merubah sikap dan perilaku kita untuk lebih baik, ya. Jadi tujuan daripada bahasan ini yang pertama bahwa kita kalau bekerja ini harus dengan semangat yang tinggi karena ada pamrih, ya pamrih pahala dari Allah, ya. Yang kedua bahwa dalam bekerja ini bahwa diawasi oleh Allah, ya. Kemudian rezeki yang kita terima itu bagian kecil dari apa yang diberikan oleh Allah, dan yang penting sekali adalah ikhlas gitu. Jadi kalau kita ini bekerja ikhlas, apapun yang terjadi itu insya Allah, ya kita akan bekerja dengan semangat tinggi, dengan rasa tidak berat, merasa ringan dan happy, ya senang, karena bekerja merupakan ibadah sama seperti ibadah-ibadah yang lain, terutama kan ini tadi kita membayangkan bahwa bekerja ini seperti kalau kita sholat. Nah insya Allah kalau memang kita sudah bisa memahami, kemudian kita bisa membayangkan kalau pekerjaan ini seperti sholat, pasti hasilnya akan lebih baik dan kita ikhlas, insya Allah
apa yang akan kita lakukan di tempat kerja nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian bahasan ini. Akhirnya saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.